Check 1 2 1 2 3. Check 1 2 3 1 2 3. Nah, kalau bisa di copy ganti-ganti kirim HT. Shalom. Shalom teman-teman semua. Apakah suara Mimin jelas? Cek 1 2 1 2 3. Cek 1 2 1 2 3. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Ya, ini adalah Katekismus Gereja Katolik yang selalu kita lakukan dengan online setiap minggu malam sebenarnya ya. Tapi karena kemarin yang seharusnya kita live ternyata Mimin berhalangan, banyak sekali kegiatan hari itu, jadi kita geser ke hari setelahnya. Begitu terus. Kalau hari setelahnya juga berhalangan, hari setelahnya lagi. Begitu perjanjian ya dengan teman-teman semua. Oke. Sebelum kita mulai, teman-teman dari mana saja ini, dari paroki mana saja, bisa memperkenalkan diri dengan tulis-tulis di bawah ya. Berapapun jumlah kita akan tetap mulai ya. Sebentar lagi kita akan buka dengan doa. Ya, kenapa harus kita segerakan mulai, nggak perlu menunggu sejumlah orang beberapa banyak begitu. Karena hasil live kita selalu diposting ke YouTube. Jadi kasihan kalau ketika diposting di YouTube di awal-awalnya kosong 5 menit 10 menit begitu kan. Jadi memang kita mulai saja. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas malam penuh rahmat ini, di mana Kau undang untuk mendengarkan apa yang menjadi rencanamu, kehendak-Mu dalam hidup kami, terutama melalui Katekismus Gereja Katolik ini. Buat kami semakin mengerti Tuhan iman kami, semakin dalam dan dalam lagi, agar kami mengerti kehendak-Mu, mengenal-Mu, dan kemudian semakin mencintai-Mu.
Biarlah terang Roh Kudus-Mu membuka mata hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan, dilayakkan untuk mendalami misteri-misteri-Mu, terutama tentang sakramen penyembuhan pada malam hari ini, yaitu sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Bawalah kami Tuhan lebih dekat kepadamu, agar hari-hari hidup kami semakin bijaksana. Bunda Maria doakan kami, Malaikat Agung Mikael berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus Allah beserta kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, salve, shalom teman-teman semua. Apa kabar? Kita ketemu lagi hari ini. Harusnya kemarin, tapi karena Min berhalangan, banyak sekali kegiatan, jadi kita pindah ke hari ini. Jadi pokoknya kalau setiap malam Jumat berhalangan, pindah ke Jumat, berhalangan lagi pindah ke malam Minggu gitu ya. Jadi bergeser satu hari setelahnya terus. Kemarin malam berhalangan, kita geser ke Senin, gitu saja terus. Kalau ternyata berhalangan juga macam-macam halangannya. Tadi aja hampir Min pikir nih kita live nggak ya, karena hujan deras sekali tadi. Takut karena studinya tidak memadai. Begitulah, suara hujan bisa masuk ke dalam studio dan akhirnya malah nggak jelas ngomong apa, begitu kan. Tapi puji Tuhan, pas detik ini semuanya berhenti dan senyap, sehingga kita bisa bertemu lagi ya. Baik, kita langsung saja. Min, malam ini kita membahas apa, Min? Malam ini kita membahas tentang sakramen tobat dan perdamaian. Salve Bang, salve juga dari Firminus Anori, God bless you. Ya. Sementara kita tahu ya, gereja mengklasifikasi 2 sakramen penyembuhan. Masih ingat apa saja itu? Oke, yang tidak ikut live Mimin ya, nanti boleh cek di YouTube dengan nama yang sama, Komsa KKSM ya. Adalah yang pertama adalah sakramen pengurapan orang sakit. Yang kedua adalah sakramen tobat. 2 sakramen ini adalah sakramen yang dikhususkan gereja sebagai sakramen penyembuhan ya. Walaupun semua sakramen yang lain ya itu juga memang menyembuhkan. Contohnya sakramen Ekaristi yang kita terima dengan sepenuh iman, dengan sepenuh hati, dengan secukup kelayakan, gitu kan? Tidak dalam keadaan dosa besar gitu. Itu juga menghasilkan penyembuhan bagi jiwa dan raga kita. Sehingga tidak jarang kita menemukan banyak sekali kesaksian-kesaksian orang yang disembuhkan dari sakit penyakitnya. Bukan hanya sakit rohani tapi juga jasmani di dalam perayaan Ekaristi. Ya. Sebentar, kita kena apa lagi nih? Kena TikTok. Oke, sudah submit. God bless you juga Bang, sama-sama God bless juga untuk kalian semua ya. Untuk warga negara Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan Dirgahayu ke-79 ya. Semoga Indonesia dimerdekakan dari SDM rendah level, intoleransi, apalagi dan kebebalan hati, tidak mau bertobat, begitu ya. Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita membahas apa, Min? Secara khususnya. Tadi sudah disebut ya, ada 2 sakramen penyembuhan, yaitu sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Malam ini kita membahas sebentar tentang sakramen tobat dan perdamaian. Nah, kadang disebut sakramen tobat, kadang disebut sakramen perdamaian. Ada beberapa macam sebutan lagi untuk sakramen tobat ini yang telah kita lihat pada live kemarin. Ya, oke, kita mau mengkhususkan di sini. 1440. Dosa adalah terutama ya penghinaan terhadap Allah dan pemutusan persekutuan dengan Dia. Jadi kalau ditanya apa itu arti dosa, mungkin kalian punya banyak definisi tentang ini, bahkan bisa bikin sendiri ya. Tetapi yang terutama adalah penghinaan terhadap Allah. Kenapa? Karena Allah itu suci dan sempurna, sementara dosa itu kebalikannya. Dan kita tahu kita adalah citra Allah yang diciptakan sejatinya adalah suci dan sempurna juga. Nah, ketika kita berbuat dosa, dikatakan sebenarnya adalah penghinaan terhadap Allah yang menciptakan kita. Begitulah kira-kira.
Dan ini memutuskan persekutuan kita dengan Dia. Gitu ya, kita ingat kisah Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, pada saat itu juga mereka putus hubungan dengan Allah. Begitulah. Ya, sehingga mereka menerima konsekuensinya, kemudian tidak lagi tinggal di Taman Eden. Apa konsekuensinya? Banyak itu ya. Si pria harus mulai mencari nafkah, si perempuan harus merasa sakit saat melahirkan, dan sebagainya seperti itu. Dan kita mengenal yang namanya kematian dan juga penyakit. Itu konsekuensi dari putus hubungan dengan Allah. Nah, walaupun kemudian Kejadian 3:15 menjanjikan penyelamatan untuk manusia, ya, tepat ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ya, artinya apa? Artinya Allah, walaupun kita telah memutus hubungan dengan Dia, kita telah berdosa, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Selalu Dia buka tangannya untuk anak-anaknya yang mau datang dan mau kembali. Terpujilah Tuhan. Nah, serentak pula dosa itu merugikan persekutuan dengan gereja. Nah, jadi bukan hanya berakibat pribadi antara kita sama Allah, tetapi juga kita dan juga dengan anggota-anggota gereja yang lainnya. Itu terjadi problem ketika kita melakukan dosa. Jadi bersifat apa? Bersifat selain pribadi tapi juga sosial, ya teman-teman, begitu. Karena itu pertobatan mendatangkan secara serentak pengampunan Allah dan juga perdamaian dengan gereja. Nah, ini dia. Nanti kita akan lihat kenapa ini penting sekali. Di satu sisi kita juga bertanggung jawab terhadap Tuhan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap atau kepada gereja. Nanti kita akan lihat ya. Sakramen pertobatan dan perdamaian menyatakan dan melaksanakannya dalam liturgi. Ya, ada tata caranya yang harus kita hadiri, yang harus kita lakukan untuk menerima pendamaian tersebut. Oke, sebelumnya kita akan melihat apa artinya pendamaian. Nah, kita sampai pada sebuah pernyataan bahwa hanya Allah lah yang mengampuni dosa. Nah, ini menarik sekali. Kalau kita ingat lagi ketika 2024 tahun yang lalu, ya 2000 tahun yang lalu lah kira-kira ya, begitulah. Ada seorang anak manusia yang dibunuh gara-gara dia mengampuni dosa. Siapakah itu? Dialah Yesus Kristus. Nah, kenapa dia dibunuh karena mengampuni dosa? Karena orang Yahudi tahu yang bisa mengampuni dosa hanya Allah sendiri. Tiba-tiba muncul seorang manusia yang ujuk-ujuk datang dan katanya bisa mengampuni dosa. Itu bagi mereka masalah besar. Nah, jadi Yesus pada akhirnya dihukum mati, ya, bukan karena sebenarnya dari si pemerintahan itu sendiri, tetapi karena desakan orang Yahudi yang bagi mereka Yesus itu menghujat Allah, menyamakan diri dengan Allah karena mengampuni dosa, gitu. Dan bagi orang Yahudi itu masalah yang serius sekali. Oke, nah untuk kita orang Kristen, kita tahu Yesus adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Hanya Tuhan dapat mengampuni dosa. Karena Yesus itu putra Allah, Ia mengatakan tentang dirinya bahwa di dunia anak manusia mempunyai kuasa mengampuni dosa. Markus 2:10. Nah, jadi Yesus sebagai putra Allah, sebagai Allah putra, sebagai Allah sendiri berkuasa mengampuni dosa. Ya, kita bisa melihat ya, sebelum Yesus tidak ada satu nabi pun, bahkan sesudahnya, yang berani mengatakan aku mengampuni dosamu. Tidak ada. Tidak ada ya teman-teman semua. Coba sebut. Ada nabi yang berani seperti itu ketika bertemu dengan umatnya, ketika bertemu dengan umat Allah. Ada yang berani mengatakan aku mengampuni dosamu. Jadi pakai kuasa dirinya sendiri. Aku mengampuni dosamu. Bukan semoga Allah mengampuni dosamu, begitu. Ada? Tidak akan pernah kau temukan, teman-teman. Ya, karena hanya Allah yang mengampuni dosa. Oke. Nah, kita lihat di sini Yesus melaksanakan kuasa ilahi ini. Nah, yang bisa mengampuni dosa hanyalah
Allah sendiri dengan kuasanya, yaitu kuasa pengampunan dosa. Dan itu dilaksanakan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Kita bisa melihatnya di Markus 2:5, Lukas 7:48. Nah, coba dirimu lihat. Nah, bagi orang Yahudi ini lancang sekali dengan mengatakan dosamu sudah diampuni, itu lancang sekali. Itu membuat mereka kebakaran ya. Seluruh orang Yahudi bakal kebakaran kalau dikatakan dosamu sudah diampuni atau aku mengampuni dosamu. Mereka nggak pernah bisa terima itu. Karena dalam konsep mereka hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa ya, gitu. Lebih lagi, berkat otoritasnya ini ya, berkat otoritas ilahinya, Yesus memberi kuasa ini kepada manusia. Wow, ini yang menakjubkan ya. Yesus melegasikan, mewariskan kuasa pengampunan dosa ini dari otoritasnya sendiri kepada manusia, supaya manusia melaksanakan atas namanya, dalam nama Yesus. Sehingga nanti kita lihat rumusan pengampunan dosa ya, dalam nama Yesus selalu, atau dengan nama Yesus. Aku mengampuni atau melepaskan dosa-dosamu. Karena kuasa itu telah diberikan kepada gereja. Apakah kepada semua orang? Nanti kita akan lihat ya teman-teman. GBU juga Bang, GBU juga. Thank you yang udah like, comment, share, dan give. God bless you. Sambil minum ya. Sambil minum, teman-teman yang ada di sini bisa kenalan, saling kenalan dari paroki mana begitu. Ya siapa tahu ketemu jodohnya kan. Yang sudah punya gebetan nggak boleh cari yang baru ya. Oke, apalagi minta mimin comblangi ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan sampai di mana? Sampai di 14:42. Kristus menghendaki bahwa gerejanya secara keseluruhan dalam doanya, dalam kehidupannya, dan dalam kegiatannya adalah tanda dan alat pengampunan dan perdamaian yang telah ia peroleh dengan harga darahnya. Nah, jadi teman-teman semua, intinya semua aktivitas gereja haruslah menjadi tanda perdamaian antara Allah dengan manusia. Maksudnya begitu. Jadi ketika manusia bingung mau kemana, mengalami masalah, merasa berdosa, minta pengampunan kepada siapa? Gerejalah yang menjadi sarana untuk hal ini. Itulah sebabnya gereja ditekankan bahwa harus menjadi tanda dan alat pengampunan. Begitu. Ya. Itulah sebabnya gereja penuh kasih terhadap mereka yang berdosa, mereka yang menyesal atas dosa-dosanya dan mau datang untuk meminta pengampunan. Jangan heran gereja sangat berjuang dalam ajaran sosial gereja. Karena siapapun kamu, apapun agama dan imanmu, kamu adalah anak-anak Tuhan. Jangan heran gereja Katolik banyak melahirkan rumah sakit yang banyak, panti-panti yang banyak, baik panti asuhan maupun panti jompo, atau bahkan panti rehabilitasi. Apalagi selain itu, sekolah-sekolah Katolik yang luar biasa banyaknya. Dan gereja Katolik adalah nomor 1 di dalam segala hal untuk hal-hal sosial seperti ini. Ya, karena apa? Karena gereja harus menjadi tanda dan alat pengampunan dan perdamaian antara manusia dengan Allah. Itu. Dan dari sini saja sudah bisa melahirkan banyak karya-karya karitatif ya teman-teman, atau karya-karya cinta kasih. Gitu. Dan jangan heran kalau umat Katolik masih yang terbanyak di seluruh dunia dibanding agama lainnya, 1,4 miliar. Ya, tak lain dan tak bukan juga adalah berkat daripada karya-karya karitatif tersebut, di mana gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan sebagai tanda kerajaan Allah telah datang di dunia ini. Itu melahirkan banyak sekali karya-karya karitatif ya. Dan itu tentu berbuah banyak dan menyentuh hati banyak orang ya. Oke, dikatakan yang telah diperoleh oleh Yesus dengan harga darahnya. Ya, yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah hanyalah penebusan Kristus.
dengan kematian dan kebangkitannya. Tidak ada yang lain. Itu adalah satu-satunya, bukan salah satunya ya teman-teman. Teman-teman pernah dengar lagu Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, ya. Itu bukan Yesus itulah salah satunya, bukan ya. Yesus adalah satu-satunya, teman-teman semua. Jadi berbahagialah kalian semua yang sudah mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Hanya dengan darahnya yang mahal kita ditebus, karena manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri, dan Allah pun tidak boleh menebus manusia, karena yang berdosa itu manusia, bukan Allah. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian Allah harus menjadi manusia untuk bisa menggandakan perdamaian ini. Itulah sebabnya Yesus adalah dui natur, 100% Allah dan 100% manusia, dan barulah penebusan itu bisa terjadi, ya. Namun ia mempercayakan pelaksanaan kuasa absolusi ini kepada jabatan apostolik. Nah, ya. Artinya Yesus mempercayakan pelaksanaan kuasa absolusi itu kuasa mengampuni dosa. Ya, setiap ketemu kata absolusi itu sudahlah, kamu langsung saja berpikir tentang pengampunan dosa. Ya. Kepada jabatan apostolik, ya, artinya mereka-mereka yang tertahbis, para imam. Jadi kuasa Roh Kudus memberikan berkat dan rahmatnya kepada para rasul yang adalah uskup kita, ya. Jadi uskup kita itu adalah para rasul. Nah, dari para rasul kemudian mentahbiskan para imam, ya, dan menurunkan legasi pengampunan dosa ini secara apostolik. Ya. Hanya pastor-pastor, ya, hanya imam, termasuk dalamnya uskup, ya, uskup juga pastor, uskup juga imam yang bisa mengampuni dosa. Jadi, namun ia mempercayakan pelaksanaan kuasa absolusi ini kepada jabatan apostolik. Jadi tidak untuk semua orang. Jadi teman-teman nggak bisa mengatakan kepada temanmu ya yang berdosa, aku mengampuni dosamu. Salve juga dari Daniel Benedictus, ya. Terus dari Gaudentius mi apa ya, oke. Salve juga ya untuk teman-teman semua. Thank you sudah hadir pada malam hari ini. Kita mau membahas tentang sakramen tobat. Oh ya teman-teman, bagi kita ya, teman-teman semua yang sering ikut live-nya Mimin atau mengikuti akun kita sejak kecil dulu, ya pasti mengertilah bahwa Komsa KKSM adalah salah satu daripada komunitas doa Katolik yang mengkhususkan dirinya dalam pelayanan deliverance atau pengusiran setan. Nah, teman-teman tahu bahwa sakramen tobat ini ternyata powerful sekali dalam pengusiran setan. Benar-benar kuasanya nyata. Ya, dalam pengalaman kita kerap kali menjadi jauh lebih mudah menangani orang yang kerasukan setan atau mengalami intervensi kuasa kegelapan yang kemudian kita tangani setelah pengakuan dosa, begitu. Jadi, jika setannya banyak sekali, maka di dalam sakramen pengakuan dosa banyak sekali yang telah berkurang. Ada yang bahkan sembuh sama sekali karena ada eksorsisme di dalam sakramen pengakuan dosa. Ketika pastor mengatakan, aku melepaskan dosa-dosamu, kita tahu setan adalah biangnya dosa. Saat itu juga dilepaskan. Nah, juga di dalam sakramen baptis. Ya. Sebelum Konsili Vatikan kedua, ritus eksorsisme di dalam sakramen baptis itu lebih lengkap. Sekarang sesudah Konsili Vatikan kedua memang dipersingkat. Walaupun bagi kita para tim pendoa deliverance atau bahkan pastor-pastor eksorsis agak disayangkan begitu ya. Lebih panjang itu, misalnya aku menolak setan dan semua pengaruh jahatnya, ya seperti itulah. Aku menolak perdukunan dan sebagainya, itu lebih panjang dulu. Sekarang memang dipersingkat, tapi artinya itu mengandung mini eksorsisme, pengusiran setan juga di situ. Ini menarik, ini powerful. Setiap sakramen gereja memiliki fungsi masing-masing, memiliki berkat masing-masing bagi anak-anaknya, dan tentu ini semua memenuhi kebutuhan
anak-anaknya akan segala rahmat yang diperlukan, ya. Itu luar biasa. Oke, baik. Suatu hari, one day, kalau kalian nanti terlibat di dalam pelayanan doa pelepasan, deliverance, atau bahkan menjadi tim dari seorang pastor eksorsim, baru mengerti, baru bisa melihat dengan mata dan kepala sendiri seperti apa kuasa daripada sakramen-sakramen ini. Untuk kita yang biasa-biasa saja, yang mungkin belum pernah menangani kasus, mungkin sekedar mendengar seperti sebuah kisah gitu ya, seperti sebuah dongeng gitu ya. Enggak merasa gimana-gimana gitu ya. Begitulah, kadang-kadang orang harus mengalami sesuatu dulu, baru dia mengerti betapa luar biasanya gereja Katolik dengan segala sakramen-sakramennya, ya teman-teman. Oke, baik, kita lanjutkan. Atau mungkin di sini sudah ada yang pernah mengalami, pernah melihat sendiri bagaimana luar biasanya sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen tobat yang berlaku terhadap jiwa-jiwa. Ya, itu powerful sekali. Bahkan seorang pendeta Pentakosta, ini pendirinya ya, bukan sekedar pendeta ecek-eceknya, pendiri gereja Pentakosta Protestan, Benny Hinn, ya, bahkan memberi kesaksian tentang kekuatan ekaristi yang dikatakannya jauh lebih powerful daripada setiap KRK yang kita adakan. Dia sendiri mengatakan seperti itu setelah survei. Dia bilang banyak sekali kesembuhan terjadi di dalam gereja Katolik ketika mereka menerima ekaristi dibanding kita dengan segala KKR kita, dengan segala doa-doa Roh Kudus kita. Karena apa? Karena mereka sungguh tahu dan sungguh percaya bahwa yang mereka terima adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya, Benny Hinn loh yang ngomong begitu. Itu seorang pendeta Pentakosta yang sangat terkenal ya. Jadi bersyukurlah kita yang sudah berada dalam gereja Katolik. Untuk mereka yang belum berada dalam gereja Katolik, siapa tahu mau join. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, jadi cuman kadang-kadang miris dan sayang sekali umat Katolik ini seperti ayam yang mati di lumbung beras, yang akhirnya malah melirik komunitas lain, melirik agama lain, melirik gereja lain, bahkan terlibat dalam sekte-sekte kuasa gelap, okultis atau perdukunan. Jadi dia menganggap misalnya kurang kuat, Tuhannya kurang kuat, jadi pergi ke tempat-tempat gelap seperti itu. Dipikirnya setan akan mengabulkan segala doa-doanya gitu kan. Aku juga tercengang ketika melihat kuda lumping, kata Cak Minto. Oke, baik, kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? 1442. Kristus menghendaki bahwa gereja secara keseluruhan, oh ya sudah tadi ya. Namun Yesus juga mempercayai, oke sudah tadi, Rasul diutus dalam nama Kristus, melalui dia Allah sendiri menasihati dan memohon, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kita bisa melihatnya di 2 Korintus 5:20. Nah, jadi bahkan Allah sendiri yang ingin agar manusia berdamai dengannya. Jadi jangan takut untuk datang kepada Tuhan, untuk didamaikan dengan Tuhan, karena pada dasarnya Allah yang lebih dulu ingin merangkul, memeluk, dan menyelamatkan setiap anak-anaknya. Kita diciptakan untuk diselamatkan. Kita diciptakan untuk kebahagiaan kekal bersama Allah Tritunggal. Kita tidak diciptakan dengan sebuah kesia-siaan dan dibiarkan jatuh ke dalam kebinasaan. Ya teman-teman, selama kita masih bernafas, manfaatkan. Begitu banyak berkat, begitu banyak rahmat di dalam gereja sebelum terlambat. Ya, dari Firminus Anori, kebanyakan orang awam Katolik sepertinya hanya KTP bang. Iya, sayang sekali. Ya, dan kebanyakan orang-orang KTP ini mudah sekali disesatkan sehingga nggak bisa bedakan yang mana dukun, yang mana pendoa. Dan kasus ini yang kita tangani hampir setiap hari.
kita kedatangan orang yang kerasukan setan ya, kita kedatangan orang yang tertipu dukat gitu ya, dukun berkedok Katolik dan sebagainya. Banyak sekali ternyata orang-orang seperti ini. Cuman ya di satu sisi kita juga mesti refleksi, kenapa si dukat-dukat ini pada muncul ya. Bisa jadi ada sebuah kehausan besar dalam diri umat Katolik ya, yang menurut dia enggak terjawab. Gereja belum menjawab kebutuhan itu. Begitu ya. Mungkin untuk gereja-gereja lokal fasilitas tersebut tidak tersedia. Tapi kita semua tahu ya bahwa di dalam gereja-gereja besar ada yang namanya tim eksorsisme, tim deliverance yang bisa mengatasi seperti ini. Nah, kalau di Jakarta ada tim pendoa Shekinah misalnya dan sebagainya. Gitu ya. Yang bisa menjawab kebutuhan mereka akan penyembuhan daripada intervensi kuasa kegelapan ya. Dan akhirnya umat perginya kemana? Ke orang pintar, ke orang indigo, ke perdukunan, begitulah. Jadi ini sebenarnya juga harus menjadi refleksi kita bersama. Gitu ya. Begitulah. Nah, karena tidak mengerti akan imannya, akan kekayaannya yang luar biasa, akhirnya jajan di tempat lain dan malah terjerumus. Itu juga miris ya. Karena kita tahu tidak murah kedukun itu teman-teman. Itu mahal sekali. Min, bagaimana caranya mengetahui orang kesurupan ya? Ya, kalau berhadapan langsung dengan orang kesurupan kita langsung tahu. Ya, untuk orang yang memiliki karunia discernment langsung tahu ini kesurupan atau luka batin berat atau sekedar cari perhatian atau cuman gangguan mental ya. Nah, untuk kalian sendiri bagaimana supaya tahu? Coba ikutin atau hadir atau boleh juga menawarkan diri bergabung dengan tim-tim doa pelepasan di kota Anda. Ya. Semoga kamu tidak ya, untuk mereka yang macam-macam orang beda-beda tipe. Ada yang senang mungkin ketika melihat ada teman yang kerasukan di videoin oleh dia, tapi juga ada yang takut, begitulah ya. Semoga nggak mengalami itu ya, karena ternyata makin kesini makin banyak orang yang kesurupan. Ini barusan minggu lalu ada suster yang minta tolong kepada salah satu tim doa, kebetulan bukan kita ya, cuman Mimin dapat ceritanya saja. Jadi hampir tiap hari orang-orang tertentu ya, anak asrama ini mengalami kesurupan. Satu kesurupan, dia transfer orang kedua, orang ketiga, gitulah beberapa. Ya nggak semuanya, nggak sampai jadi kesurupan massal begitu. Nah, itu akhirnya manggil tim pendoa untuk diselidiki kenapa-kenapa gitu. Ini cuma melihat fotonya dan belum tahu follow up-nya seperti apa. Tetapi maksudnya gejala ini selalu ada. Ya. Cak Minto nanti kesurupan juga pulang. Enggak dulu ada teman kesurupan kita tampar dan sembuh. Ya, kalau ditampar dan sembuh berarti mungkin bukan kesurupan ya, bukan kesurupan roh halus, mungkin kesurupan rohana atau gimana gitu. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya Allah sendiri yang ingin agar kita datang kepadanya, karena dialah yang lebih dulu rindu mencintai kita daripada kita mencintai dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita lihat di sini dikatakan apa? Pertobatan mendatangkan secara serentak pengampunan Allah dan perdamaian dengan gereja. Nah, tadi kita sudah melihat manusia didamaikan dengan Allah. Nah, sekarang kita melihat bagaimana berdamai dengan gereja, apa maksudnya. Gini, 14:43. Selama hidupnya di muka umum, Yesus tidak hanya mengampuni dosa, tetapi menunjukkan juga akibat dari pengampunan. Ia menggabungkan lagi para pendosa yang telah diampuninya ke dalam persekutuan umat Allah.
yang darinya dosa telah menjauhkan mereka atau malahan mengucilkan mereka. Nah, kita bisa melihat teladan Yesus sendiri ya. Ya, jadi dia mencari, dia meninggalkan meninggalkan 99 domba hanya untuk mencari satu yang terhilang, untuk kemudian digabungkannya lagi ke dalam kumpulannya. Jadi Yesus bahkan mengambil resiko ini. Ya, juga kita bisa melihat kisah lain yang sangat terkenal ketika Yesus mengundang para pendosa ke mejanya. Sehingga banyak sekali yang bersungut-sungut ya. Dia katanya Tuhan, dia katanya Rabi, dia katanya orang suci. Kenapa dia makan bersama para pelahap, bersama para pemabuk, bersama para pelacur gitu. Jadi dia menerima sedemikian banyak kritikan tentang hal ini gitu. Sehingga kata-kata yang terkenal apa? Aku datang bukan untuk orang yang suci, tapi orang yang berdosa. Tapi datang bukan kepada orang sehat, tetapi kepada orang sakit. Begitulah kira-kira. Nah, malahan Yesus sendiri duduk di meja mereka. Ini adalah satu tindakan yang atas cara yang mengesankan, menyatakan serentak pengampunan oleh Allah dan pengembalian ke dalam pangkuan umat Allah. Ya, ini suatu kode-kode dari Yesus. Ya, ketika kamu berdosa bukan hanya putus hubungan dengan Allah, tetapi juga terkucilkan dari umat Allah yang lainnya, dan itu perlu dikembalikan. 1444 ya. Tuhan memberi kepada para rasul kuasa ya. Sebentar, tempat kalian nge-lag tidak ya? Tempat Mimin agak nge-lag. Oh, di HP yang satunya saja. Oke. Enggak, kata Cak Minto, setelah itu saya melihat yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah, seperti apa bentuknya? Jadi yang datang ke gereja seharusnya yang merasa sakit ya Romo. Ya, semua orang saja, karena pada dasarnya kita semua akan, selama kita masih hidup di dunia ini, ya kita nggak tahu apakah kita sakit atau sehat ya, terutama berkenaan dengan hal-hal rohani. Amsal mengatakan apa? Orang benar saja jatuh sampai 7 kali, apalagi kita yang bukan orang benar, apalagi yang merasa diri benar, mungkin lebih banyak lagi gitu ya. Jadi sebenarnya di hadapan Allah kita ini semua adalah orang sakit. Datang saja kepada Tuhan. Baik, kita lanjutkan. 1444. Tuhan memberi kepada para rasul kuasanya sendiri untuk mengampuni dosa. Nah, dikatakan di sini kepada para rasul ya. Ia juga memberi kepada mereka otoritas untuk mendamaikan para pendosa dengan gereja. Nanti kita akan lihat. Jadi aspek gereja ini dari tugas ini terutama kelihatan dalam perkataan ya. Perkataan meriah Kristus. Ya. Kepada Simon Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ini jelas sekali, Matius 16:19. Apakah artinya? Yesus mendelegasikan kuasa mengampuni dosa kepada Petrus. Kalau diberikan kepada Petrus, artinya diberikan kepada gereja, dengan Petrus sebagai kepalanya. Dengan demikian artinya apa? Karena gereja ini akan terus-menerus berdiri hingga pada akhir zaman, maka itu akan terus-menerus kuasa pengampunan itu diturunkan kepada para rasul berikutnya hingga pastor-pastor atau imam-imamnya. Jadi para rasul adalah uskup itu sendiri ya. Jelaslah bahwa tugas mengikat dan melepaskan yang diserahkan kepada Petrus ternyata diberikan juga. Aduh, kena restrict dari TikTok lagi. Wait ya.
Wait. Oke. Oke, jelaslah bahwa tugas mengikat dan melepaskan yang diserahkan kepada Petrus ternyata diberikan juga kepada Dewan para Rasul dalam persekutuan dengan kepalanya. Nah, sejauh para rasul tersebut bersekutu dengan sang kepala yang adalah Petrus itu sendiri, yang mana Petrus adalah paus kita sekarang, ya, maka mereka menerima kuasa, jabatan, rahmat, warisan apostolik, rahmat untuk mengampuni dosa. Begitu, ya, dari para rasul atau para uskup kepada para imam. 1445. Aman, puji Tuhan. Jadi itulah karena Yesus melarang menghakimi, ya Romo. Ya, kita nggak bisa menghakimi, ya, karena tugas menghakimi adalah Tuhan itu sendiri, karena manusia hanya melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Dari Mariadi, kalau orang diajak ikut misa selalu ada alasannya nolak, maksudnya mungkinkah ada sesuatu atau ciri lain? Ya, pertama kita mesti melihat ciri manusia dulu. Jangan langsung lompat, ini pasti ada setannya gitu, ya. Apakah karena dia sakit, apakah dia dipaksa, apakah dia trauma, dengan mungkin bahkan pengurus-pengurus gereja begitu. Jadi banyak hal yang mesti dilihat, ya. Jangan langsung lompat, ini pasti karena setan. Gitu, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, kita melihat ada kata-kata mengikat dan melepaskan. Apa artinya ini? Ya, berarti siapapun yang akan kamu kucilkan dari persekutuan, maka Allah pun akan mengucilkannya dari persekutuan dengan dirinya. Siapapun yang akan kamu terima kembali dalam persekutuanmu, maka Allah pun akan menerimanya kembali dalam persekutuan dengan dirinya. Perdamaian dengan gereja tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dengan Allah. Nah, jadi tahu konsekuensinya, ya. Ketika bahkan kita mengetahui beberapa orang diekskomunikasi, ini artinya silahkan dihayati sendiri. Ketidaktaatan mendatangkan ekskomunikasi, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang tentang sakramen pengampunan. 1446. Kristus telah menciptakan sakramen pengakuan untuk anggota-anggota gerejanya yang berdosa, terutama untuk mereka yang sesudah pembaptisan jatuh ke dalam dosa berat, dan dengan demikian kehilangan rahmat pembaptisan dan melukai persekutuan gereja. Nah, di dalam gereja Katolik dibedakan dosa berat dengan dosa ringan, venial sin dengan mortal sin. Sakramen pengakuan memberi kepada mereka kemungkinan baru supaya bertobat dan mendapat kembali rahmat pembenaran di hadapan Allah. Bapak-bapak gereja menggambarkan sakramen ini sebagai papan penyelamatan kedua setelah kecelakaan atau kecelakaan kapal, yakni kehilangan rahmat, ya. Ini tentang sakramen pengampunan. Artinya apa? Kita semua tahu, ya, kemarin kita telah membahas sakramen baptis. Di dalam sakramen baptis, pada saat kita dibaptis, pada saat itu dosa asal kita diampuni dan dosa aktual kita hingga pada titik itu juga dihapuskan. Jadi seandainya kalian setelah dibaptis langsung meninggoy, itu langsung bulat-bulat masuk surga. Ya. Tapi sayangnya kita masih terus berjalan, ya, di dalam hidup ini, jatuh dan bangun, dan kita harus diuji lagi dalam kehidupan. Sehingga ketika kita jatuh lagi ke dalam dosa, apa yang harus kita lakukan? Apakah mesti dibaptis lagi supaya putih mulus sempurna dan suci seperti bayi? Oh, enggak perlu.
maka disediakan yang namanya sakramen pengampunan atau sakramen tobat. Dengan demikian, kehilangan rahmat pembaptisan dan melukai persekutuan dengan gereja itu bisa disembuhkan. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana dengan orang zaman dulu. Nah, 1447. Ya. Boleh nanya, buku katekismus bisa dibeli di mana ya? Ya. Boleh lihat di profilnya Mimin ya, lihat di linknya atau langsung lompat kepada toko hijau, toko kuning, ada kok. Langsung saja ketik Katekismus Gereja Katolik ya. Nah, semoga kamu semua memilikinya, karena itu buku yang penting sekali dibaca setelah Alkitab ya. Kalau bagi Mimin mah sering kali Mimin ulang-ulangi, sebelum meninggoy buku itu wajib dibaca. Ya, setelah Alkitab tentunya, Alkitab kemudian Katekismus. Karena itu luar biasa sekali ya. Katekismus menceritakan bagaimana pengalaman gereja menghayati Alkitab selama 2000 tahun. Dengan segala interpretasi bapak-bapak gereja, orang kudus yang ada di dalamnya, kita di situ bisa melihat benang merah seluruh pemikiran teologi. Tidak ada yang menyimpang dan tidak ada yang berubah. Satu kudus, Katolik dan Apostolik, itu luar biasa. Ya. Nah, kita melihat 1447. Dalam sejarah, nah ini menarik teman-teman ya. Ini menarik. Ini mesti kalian perhatikan dengan baik. Ini juga pengetahuan baru bagi Mimin kalau waktu Mimin baca ya. Ya. Dalam sejarah, bentuk konkret dengannya gereja menjalankan kuasa yang diterimanya dari Tuhan itu mengalami perubahan-perubahan besar. Jadi maksudnya langsung saja ini bercerita tentang sakramen tobat. Jadi memiliki perubahan-perubahan juga sepanjang segala zaman. Seperti apa perubahan-perubahannya? Kita lihat. Selama abad-abad pertama, perdamaian warga Kristen, terutama mereka yang melakukan dosa berat, ya, ini khusus dosa berat ya. Khusus dosa berat sesudah pembaptisan maksudnya. Seperti apakah yang disebut dengan dosa berat itu, Min? Nah, di sini disebutkan seperti pemujaan berhala, pembunuhan, dan zina. Nah, ini akan dikaitkan pada satu disiplin yang sangat keras. Jadi pada masa itu dilakukan sesuatu seperti ini secara massal. Jadi benar-benar kayak orang dipermalukan ya. Misalnya kelompok pesina dikelompokkan sendiri. Serem gak tuh? Pemujaan berhala dikelompokkan sendiri, kelompok pembunuhan dikelompokkan sendiri. Kemudian mereka mesti ngapain? Jadi para peniten ini, maksudnya terhukum, harus melakukan penitensi untuk dosa-dosanya, gitu. Seringkali sampai bertahun-tahun di muka umum. Nah, ya, sebelum mereka menerima pengampunan, maksudnya kalau mereka menerima pengampunan, ya diterima kembali ke dalam gereja, maksudnya begitu. Jadi ini sampai bertahun-tahun diperlakukan seperti ini, ya. Seperti orang terhilang, seperti orang terhina. Jadi kayak sengaja dihukum supaya sungguh menyesal untuk kemudian baru diterima kembali. Begitu yang terjadi di masa lalu, teman-teman ya. Ke dalam tanda petik status peniten ini, status orang terhukum ini, maksudnya yang hanya dimaksudkan untuk dosa berat tertentu, maksudnya begitu ya. Dosa ringan sih enggak. Seseorang diterima jarang sekali. Wah, ini kacau nih. Walaupun sudah begini begitu kan, ya. Ternyata yang diterima kembali itu jarang, jadi pada zaman dulu. Ya, cukup parah ini ya. Malahan di daerah-daerah tertentu hanya sekali seumur hidup. Wow. Jadi ternyata berat juga ya untuk diterima kembali ke dalam persekutuan dengan gereja pada masa lalu itu. Nah, tergerak oleh tradisi monastis di timur, ya. Monastis monastery maksudnya emang para biarawan timur ya. Para misionaris Irlandia selama abad ke-7 membawa praktik penitensi perorangan ke daratan Eropa. Nah, ini memberi warna baru ke dalam praktek sakramen tobat. Praktek ini tidak menuntut cara berpenitensi yang panjang di muka umum sebelum orang mendapat perdamaian dengan gereja. Sakramen terjadi atas cara yang rahasia antara peniten dan imam. Nah, jadi di ruang pengakuan. Enggak lagi dipermalukan di depan publik. Praktek baru ini memberi kemungkinan untuk mengulanginya, dan dengan demikian
mengantar menuju penerimaan sakramen pengakuan secara teratur. Nah, sehingga bisa dilakukan berulang-ulang ya, dan tidak mempermalukan si pendosa atau peniten. Ia membuka kemungkinan memberi pengampunan atas dosa berat dan dosa ringan dalam satu upacara saja. Nah, kalau yang sebelumnya dipisah ya, dosa berat dibuat seperti itu, dosa ringan mungkin lebih ringan lah penitensinya, mungkin disuruh melakukan karya-karya karitatis atau doa tertentu atau berderma atau melakukan apa begitu ya. Kalau sekarang dalam satu upacara saja. Itulah garis besar bentuk pertobatan yang gereja gunakan sampai saat ini. Nah, jadi begitu perkembangannya, teman-teman. Oke. Apalagi ada ya yang jarang baca Alkitab, hanya dengar hari Minggu, Bang. Wah. Mulai sekarang baca Alkitab ya. Ya, Mimin aja walaupun waktunya sulit, selalu usahakan baca Alkitab. Kalau nggak bisa satu bab, mau satu ayat atau 2 ayat, begitu. Bisa kita install dari aplikasi e-Katolik ya. Boleh itu diinstal, itu juga bagus. Terus kalau kalian lagi berkendaraan, tinggal di play. Pilih yang ada fresh juice ya. Yang audio doang, tinggal di play. Kalau memang susah baca, kan lagi berkendara nggak boleh sambil baca. Jadi di play saja, gitu. Nanti kita mendengar ayat dan juga renungannya, itu bagus. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Mungkin teman-teman baru tahu bahwa sedemikian beratnya di masa lalu ya tentang untuk diterima kembali ke dalam persekutuan dengan gereja. Thank you untuk donatnya oleh Nyanyi-Nyo ya. Oke, kendati susunan dan upacara sakramen ini mengalami berbagai perubahan dalam peredaran sejarah, namun ada kerangka dasar yang sama. Apa itu? Yaitu ia mencakup 2 unsur yang sama-sama hakiki. Di satu pihak, kegiatan manusia yang bertobat di bawah kuasa Roh Kudus. Apa itu? Yaitu penyesalan, pengakuan dan penitensi, gitu. Di lain pihak adanya kegiatan Allah oleh pelayanan gereja. Nah, jadi ini mencakup 2 unsur yang sama-sama hakiki tentang kita yang bertobat, menyesal, mengaku dan menerima penitensi. Tetapi juga ada kegiatan Allah di situ di dalam pelayanan gereja. Di samping itu, gereja yang memberi pengampunan dosa, yaitu oleh uskup dan imam-imamnya atas nama Yesus Kristus, dan yang menentukan jenis dan cara penitensi, berdoa untuk pendosa dan menjalankan penitensi bersama dengannya. Nah, jadi tidak hanya menghukum, tetapi juga uskup dan imam ini juga mendoakan, ya, berdoa bersama-sama juga dengan para peniten. Dengan demikian, pendosa disembuhkan dan diterima kembali ke dalam persekutuan gereja. Ya. KGK ada di aplikasi e-Katolik. Ada ya? Mimin juga baru tahu. Ya, puji Tuhan kalau ada ya. Semoga rajin aja buka-bukanya. Memang KGK berat kalau tidak di-sharingkan seperti ini. Kalau nggak dibahas seperti ini memang sepertinya berat. Bagi Mimin sih, nggak tahu bagi kalian. Mungkin bagi kalian ringan kali ya. Rajin-rajin lah bacanya. Ya, kalau nggak mengerti bisa ditanyakan kepada pastornya, atau pada waktu kita live gini boleh tanyakan kepada Mimin. Atau kalau nggak sabaran DM aja Mimin ya. Semoga kalau ada waktunya Mimin bisa cepat balas. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau melihat rumusan absolusi yang dipergunakan dalam gereja Latin. Dalam gereja Timur beda lagi ya, tetapi intinya sama. Itu menyatakan unsur-unsur hakiki sakramen ini, yaitu Bapa belas kasih adalah sumber segala pengampunan. Ia mengerjakan pendamaian para pendosa berkat Paskah putranya dan berkat anugerah rohnya oleh doa dan pelayanan gereja. Nah, ini kalimat yang legend, doa yang legend, yang selalu kalian dengar setiap setelah sehabis mengaku dosa. Apa itu? Coba kita ulangi lagi.
Allah Bapa yang Maha Murah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam wafat dan kebangkitan putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa. Dan berkat pelayanan gereja, Ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang yang bertobat. Maka saya melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana di sini juga diceritakan ya, walaupun ini sebentuk doa, ya, sebentuk seperti sebuah perintah, tetapi ada riwayatnya. Kita lihat jalur kuasa dari Allah Bapa kepada Yesus Kristus yang telah mati, ya, dan menebus dan telah menang dengan jaya, dan kemudian mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa, dan kemudian mencurahkan rahmat pengampunan dosa tersebut kepada pelayanan gereja, yaitu jalur apostolik, uskup dan para imam. Nah, dari situ Ia melimpahkan pengampunan dan damai kepada orang yang bertobat. Coba lihat jalurnya jelas sekali, ya. Maka saya melepaskan saudara. Nah, saya. Kemudian uskupnya atau pastornya ketika memberi absolusi pada akhirnya mengatakan saya. Karena setelah cerita di atas, setelah dia mendapat kuasa dari sini, dan sini, maka dikatakan saya melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, ini dahsyat banget nih. Ya, teman-teman. Dahsyat banget nih. Artinya, seluruh gereja berdoa untuk kamu. Kita berhadapan dengan kerahiman Allah, kita juga berhadapan dengan tubuh mistik Kristus, yaitu gereja yang telah jaya di surga, ya, gereja yang sedang berjuang di dunia dan gereja yang sedang menderita di api penyucian. Ramai sekali, ya, saudara-saudara kita. Semoga tidak ada yang mengatakan, baru tahu Min. Ya. Parah kalau begitu. Oke, baik, kita akan masuk kepada bab 7 tentang kegiatan peniten. Ya. Sebentar, kita minum sebentar. (1450) Pertobatan mendorong pendosa untuk menerima segala sesuatu dengan rela hati. Dalam hatinya ada penyesalan, di mulutnya ada pengakuan, dalam tindakannya ada kerendahan hati yang mendalam atau penitensi yang menghasilkan buah. Apa yang menjadi kegiatan peniten? Pertama adalah penyesalan. Di antara kegiatan peniten, perlu cuma satu, ya, penyesalan mendapat tempat utama. Ia adalah kesedihan jiwa dan terlalu bawah, ya. Inilah. Ya, gini deh. Jadi penyesalan adalah kesedihan jiwa dan kejijikan terhadap dosa yang telah dilakukan. Dihubungkan dengan niat, mulai sekarang tidak berdosa lagi. Nah, jadi dikatakan di sini, jiwanya sedih, sekaligus merasa jijik dengan dosa. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Ini, ya. Nah, kita lihat di 1452, kalau penyesalan itu berasal dari cinta kepada Allah, nanti kita akan bedakan. Yang satu karena cinta, yang satu karena takut. Nah, kita lihat. Kalau penyesalan itu berasal dari cinta kepada Allah, yaitu Allah yang dicintainya di atas segala sesuatu, maka ia dinamakan sempurna atau sesal karena cinta, atau disebut sesal sempurna. Sesal sempurna terjadi ketika orang menyesal karena cinta kepada Tuhan, karena malu kepada Tuhan yang telah mencintainya, sementara dia seperti menodai cinta Tuhan, gitu. Intinya begitulah. Sementara kita lihat satunya lagi, ya. Jadi ada dua bentuk penyesalan, teman-teman, ya, atau dua jenis penyesalan. Nah, ini, ya. Sementara yang satunya lagi, ya. Oke, sebentar, kita masih lihat yang penyesalan sempurna terlebih dahulu. Kita selesaikan, tadi belum selesai.
Penyesalan yang seperti itu mengampuni dosa ringan. Di samping itu ia juga mendapat pengampunan dosa berat apabila dihubungkan dengan niat yang teguh secepat mungkin melakukan pengakuan sakramental. Nah, jadi sesal sempurna akan mendorong orang tersebut untuk mengaku dosa. Maka ia akan mendapatkan pendamaian dengan Tuhan. Yang kedua yaitu 1453 yang dinamakan penyesalan tidak sempurna atau atritio. Juga merupakan anugerah Allah, satu dorongan Roh Kudus juga. Ia tumbuh dari renungan mengenai kejijikan dosa atau dari rasa takut akan hukuman abadi atau siksa-siksa lain. Jadi ini penyesalan karena ketakutan, gitu intinya. Dikatakan penyesalan nggak sempurna. Ya, jadi dia takut neraka misalnya. Takut terpisah dari keluarganya yang masuk surga semua. Jadi ketakutan seperti ini melahirkan penyesalan. Nah, ini dikatakan penyesalan nggak sempurna. Kalau penyesalan sempurna adalah penyesalan karena cinta kepada Tuhan, karena menyesal telah menduakan Tuhan misalnya begitu, dan malu terhadap dosa-dosa tersebut. Itu penyesalan sempurna ya. Nah, keguncangan hati nurani yang demikian itu dapat membuka pengembangan batin yang diselesaikan di bawah karya rahmat oleh pengampunan sakramental. Jadi nanti ini juga akan didorong kepada sakramen tobat. Ya, penyesalan tidak sempurna sendiri sebelum menerima pengampunan dosa berat, tetapi ia menciptakan kondisi agar menerimanya di dalam sakramen pengakuan. Jadi dua-duanya menciptakan kondisi untuk segera pergi kepada sakramen pengakuan. Tapi intinya tidak dikatakan di sini ada dua bentuk atau dua jenis penyesalan, penyesalan sempurna dan penyesalan tidak sempurna. Ya, Mimin harap teman-teman sudah tahu bedanya ya. Ya, begitu. Jadi kita bertobat bukan karena takut neraka, tapi karena cinta kepada Tuhan. Itulah intinya. Sampai di sini mengerti? Ya, pasti sudah mengerti. Oke, tadi kita berbicara tentang penyesalan. Sekarang tentang pengakuan dosa. Jadi ada 3 jenis kegiatan peniten. Peniten itu mereka yang mendapatkan hukuman untuk penitensi atas dosa-dosanya. Itu disebut peniten ya. Yang mereka lakukan adalah pertama, yang tadi sebelumnya menyesal, kemudian mengaku dosa, kemudian melakukan silih. Ya. Oke. Kegiatan yang kedua adalah pengakuan dosa. Minum sedikit. Oke, ini ternyata belum kita sentuh. 1454. Sangat dianjurkan agar orang mempersiapkan diri untuk penerimaan sakramen pengampunan melalui pemeriksaan batin dalam terang sabda Allah. Teks-teks yang paling cocok untuk itu terdapat di dalam nasihat-nasihat moral dari Injil dan surat-surat para rasul, dalam khotbah di bukit dan di nasihat para rasul. Ya, jadi walaupun demikian, apakah sesal sempurna atau sesal tidak sempurna, jadi baik juga sebelumnya jika kita melakukan pemeriksaan batin, maksudnya begitu, dengan baca kitab suci gitu ya, atau dengan mendalami renungan-renungan tertentu supaya kita lebih menghayati pentingnya dan perlunya berdamai dengan Tuhan secara lebih dalam lagi. Oke, pengakuan dosa 1455. Nah, dikatakan di sini jangan dulu dilihat dari segi rohani, bahkan kalau dari sisi manusiawi saja pun pengakuan dosa itu bermanfaat kok. Dari sisi psikologis pun bermanfaat. Orang kalau share sesuatu atau bercerita kepada temannya atau mengungkapkan keluh kesahnya, itu secara psikologi seakan-akan 50% bebannya sudah lenyap, begitu kan. Nah, dikatakan di sini hanya dilihat dari segi manusiawi pun pengakuan atau penyampaian dosa membebaskan kita dan merintis perdamaian kita dengan orang lain ya. Maksudnya begitulah, kita curhat pun sudah melegakan. Melalui pengakuan itu
orang melihat dengan jujur dosa-dosanya, bahwa ia orang berdosa. Ia menerima tanggung jawab atas dosa-dosanya itu, dan dengan demikian membuka diri kembali untuk Allah dan untuk persekutuan gereja, sehingga dimungkinkanlah satu masa depan yang baru. Ya, jadi ya, dia sadar akan tanggung jawabnya, akan dosa-dosanya, dan kemudian diperdamaikan dengan Allah dalam sakramen pengakuan dosa. Jadi intinya sadar dulu bahwa kita orang berdosa. Jadi kalau kita tidak tahu, misalnya kan ada yang bilang begini, Min, aku pengen mengaku dosa tapi aku nggak tahu dosaku apa ya. Ada yang seperti itu? Ada yang pernah ketemu teman seperti itu? Kok aku nggak merasa berdosa ya katanya. Atau mungkin di antara teman-teman sendiri? Ya, banyak kasus seperti itu ya. Nah, untuk itulah dikatakan tadi permenungan, teks-teks kitab suci atau bahkan renungan-renungan khusus tentang hal itu perlu agar kita diingatkan kembali akan dosa-dosa kita. Nah, adalah menjadi sesuatu yang bahaya kalau ternyata kecenderungan kita yang jahat kita tidak anggap dosa tapi sebuah kenakalan saja. Misal menyontek, itu saja ya. Menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya teman-teman juga suka menyontek, akhirnya menjadi dosa-dosa massal dan akhirnya menjadi kebiasaan dan itu cuma kenakalan remaja, misalnya seperti itu, atau berbohong ya. Itu bisa berbahaya ya. Oke, kita lanjutkan 14:56. Sebentar, Mimin mau bereskan ini. Oh ya, ternyata begini caranya, baru tahu. Oke. Karena tegur lagi dari TikTok. Waduh, TikTok ini sentimen banget. 14:56. Pengakuan di depan imam merupakan bagian hakiki dari sakramen pengakuan. Nah, ini penting teman-teman dengarin ya. Dalam pengakuan, para peniten harus menyampaikan semua dosa berat yang mereka sadari setelah pemeriksaan diri secara seksama. Juga apabila itu hanya dilakukan secara tersembunyi dan hanya melawan 2 perintah terakhir dari 10 perintah Allah. Ya, kadang-kadang dosa ini melukai jiwa lebih berat dan karena itu lebih berbahaya daripada dosa yang dilakukan secara terbuka. Jadi bahkan dosa-dosa yang nggak ketahuan orang pun yang hanya kamu yang tahu juga dilakukan. Seingat mungkin. Ya, kamu korek semuanya. Jangan ada yang disembunyikan. Intinya begitulah. Ya, kamu harus jujur di depan Tuhan. Apapun itu dosamu. Ya. Jadi Tuhan hanya mengampuni apa yang kamu lakukan loh. Misalnya kamu malu mengakukan dosa jenis tertentu, yang itu nggak diampuni. Ya. Dari aura, Min, apakah kita boleh bersumpah dengan Alkitab untuk membuktikan bahwa kita benar? Nggak boleh juga ya, begitu. Ya, ada ayatnya kalau nggak salah ya tentang bersumpah ya. Coba dicari. Sebentar, mencari ayatnya ya tentang bersumpah. Tentang bersumpah. Sambil kita cari-cari, teman-teman bisa mulai saling kenalan dari paroki mana saja.
Ya, teman-teman. Sumpah setahu Mimin yang diizinkan adalah sumpah yang ini. Misalnya kita bersumpah di pengadilan, kita akan mengatakan hal yang benar, begitu. Itu diizinkan di atas Alkitab. Atau sumpah jabatan, bahwa kita akan melaksanakan jabatan kita dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau kayak sumpah seperti itu, memang harus diselidiki lebih dalam lagi ya. Ya, jadi sumpah-sumpah seperti ini tersebut ya yang diizinkan itu harus memang dilaksanakan dengan keseriusan dan tidak disalahgunakan, begitu loh. Ya seharusnya memang orang percaya nggak perlu bersumpah ya, karena memang kata-kata dan tindakan mereka sendiri udah cukup berbicara tentang kebenaran dan integritas mereka ya. Oke, kita lanjutkan. Bersumpah dengan berjanji kalau nggak salah beda ya? Iya beda. Sebentar, minum sebentar ya, ambil minum sebentar ya. Ambil minuman sebentar teman-teman. Minuman ini habis. Nah, waktu kita tinggal berapa? Tinggal di sini hujan loh. Bagaimana tempat kalian? Apakah sudah mulai musim hujan? Ya, kalau ditanya, Min, beda sumpah sama janji apa? Intinya janji itu lebih pribadi ya. Kalau sumpah itu lebih formal gitu. Dan sehingga sumpah itu biasanya lebih terkait ke banyak sekali konsekuensi. Karena lebih bernada spiritual, jadi kayak sumpah atas Alkitab, sumpah pocong dan sebagainya. Kalau janji ya sekedar, ya dua-duanya sama-sama memang memiliki komitmen ya, tetapi memang memiliki akibat dan nuansa yang berbeda gitu. Konsekuensi seperti apa? Misalnya pelanggaran bersumpah itu konsekuensinya bisa lebih serius, baik dari segi hukum maupun moral. Misalnya bersumpah palsu dalam pengadilan, itu bisa kena hukumnya. Nah sementara kalau kayak berjanji, kayak melanggar janji walaupun enggak ideal, ya biasanya enggak memiliki konsekuensi formal yang sama gitu. Ya namun itu akan merusak hubungan interpersonalnya atau kepercayaan. Gitulah kira-kira. Oke, lanjut teman-teman, sampai di mana tadi? Oh di sini ya, tadi ya. Jadi kalau warga beriman Kristen berusaha mengakukan semua dosa yang mereka ingat, mereka tanpa ragu-ragu menyampaikan segala-galanya kepada kerahiman ilahi agar mereka diampuni. Jadi, kamu ingat, kamu yakin dan pasti kamu nggak ragu. Sampaikan semuanya ke hadapan kerahiman ilahi. Itulah sebabnya biasanya Mimin kalau mengaku dosa punya kalimat sendiri. Gini, ketika datang berlutut
di hadapan imam, yang Mimin katakan begini pertama kali, ya Bapa, kepada tahta kerahimanmu saya datang. Begitu. Kalimat itu baik, boleh juga ditiru ya. Ya Bapa, kita boleh itu kok menciptakan kalimat sendiri kok sebenarnya, enggak baku, enggak kaku dengan kalimat yang harus dihafalkan begini dan begitu, enggak. Silakan berkreasi. Kalau Mimin seringkali menggunakan kata ini karena Mimin tahu siapa yang dihadapi, bahwa in persona Christi. Jadi pastornya telah menjadi in persona Christi. Pastor yang mendengarkan dosa kita dan juga akan memberikan absolusi kepada kita adalah in persona Christi, yaitu melakukan segala sesuatunya di dalam Kristus itu sendiri, sehingga kita harus melihatnya seakan-akan Kristus sendiri yang hadir di hadapan kita. Jadi Mimin mengatakan kalimat tersebut, ya Bapa, kepada tahta kerahimanmu saya datang, hendak mengakukan segala dosa-dosa saya yang melukai hatimu dan melukai hatiku dan juga gereja. Ya, karena bukan hanya berefek kepada kita, tetapi juga kepada Allah dan kepada gereja. Nah, kemudian disebutkan dosa-dosanya. Begitu ya, teman-teman. Boleh ditiru, boleh diciptakan sendiri, enggak niru juga enggak apa-apa. Bersumpah. Oh ya, sudah ya. Tadi ya. Oke deh, kita lanjutkan. Saya pikir tadi ada pertanyaan baru. Tetapi siapa yang berbuat lain dan dengan sengaja mendiamkan sesuatu, nah ini untuk dosa yang malu diakui ya, atau didiamkan saja. Dikatakan apa di sini? Ia tidak menyampaikan apa-apa kepada kebaikan ilahi demi pengampunan oleh imam. Nah, jadi yang nggak akan dihapusin dosa yang itu. Gitulah. Karena kalau seseorang sakit merasa perlu membuka lukanya kepada dokter, maka obat gimana sih ntar? Karena kalau seorang sakit merasa perlu membuka lukanya ke dokter, maka obat tidak akan menyembuhkan apa yang tidak dikenalnya. Mas, kok perlu sih? Salah lihat nih. Karena kalau seorang sakit merasa malu, gitu ya, membuka lukanya kepada dokter, maka obat tidak akan menyembuhkan apa yang tidak dikenalnya. Jadi kalau seandainya kita pergi ke dokter, kita sakit pilek, tetapi juga sebenarnya kita sakit sipilis gitu misalnya ya. Tapi yang kita katakan kepada dokter hanya pileknya saja, sipilisnya nggak kita katakan. Ya, untuk dokter yang pingin cepat mungkin dia nggak memeriksa, gitu kan, karena pasiennya banyak sekali. Mungkin kenal ada dokter yang nggak mau begitu. Ada yang kita datang pagi-pagi, ya, kita datangi 2 kali. Pagi kita serahkan darah dulu, ya, sorenya kemudian baru dia tangani berdasarkan darah kita. Baru kemudian dia diagnosa sendiri berdasarkan stetoskopnya dia, raba-rabaannya, sentuhannya, begitu. Jadi ini lebih holistik dan menyeluruh. Ini bagus kalau ketemu dokter seperti ini. Tapi kalau banyakkan dokter, kalau mungkin pasiennya banyak sekali, nggak begitu. Begitu datang, keluhanmu apa? Gitu aja. Nah ini obatnya gitu. Nah akan jadi seperti ini nanti ya. Jadi apa yang nggak kamu katakan nggak dapat obatnya, gitulah intinya. Seperti dikatakan Santo Hieronymus ya. Oke, sebentar kita lihat. Min, sebulan yang lalu saya sakramen tobat. Pastornya menyuruh berdoa di depan patung Yesus, tetapi kenapa tiba-tiba ya ada perasaan takut melihat patung Yesus? Ya, yang penting kamu melakukan seperti yang dikatakan pastornya. Ya, jadi abaikan rasa takut itu, berdoa saja. Ya. Pada waktu itu apa yang kamu lakukan? Apa kemudian kamu lari dan akhirnya nggak berdoa atau berdoa di tempat lain? Bagaimana? Karena perintah pernikahan itu harus dilaksanakan persis seperti yang dikatakan ya. Kita abaikan dulu perasaan takut itu, kita doa saja. Tapi takutnya seperti apa dulu? Apakah takut karena patung menyeramkan atau ada takut yang lain? Takut kepada Tuhan yang maha besar sementara kita maha kecil, misalnya itu satu yang lain lagi ya. Ini takut karena gentar di hadapan kerahiman atau keadilan Tuhan, itu hal yang berbeda ya. Saya tak berdoa di depan patung, puji Tuhan, it's okay. Ya, tinggal dicari tahu kenapa takutnya ya. Dari Mariadi,
Nah, kalau ada yang lupa disebutin, Min, apakah dikatakan saat pengakuan dosa berikutnya? Iya, boleh dikatakan nih saat pengakuan dosa berikutnya ya. Tapi jangan langsung pergi balik lagi. Pastor, ada yang lupa? Nggak perlu ya. Akan ya, baik juga kalau dicatat ya. Kalau dicatat baik juga. Begitu. Atau seandainya mungkin kamu lupa, boleh juga dikatakan di dalam pengakuan. Dan dosa-dosa lain yang sudah tidak saya ingat lagi, boleh juga dikatakan seperti itu. Begitu. Nah, dengan demikian kita serahkan kepada Tuhan. Karena manusia terbatas, Tuhan juga tahu niat baik kita untuk mengungkap semuanya, tapi mungkin kita bermasalah dengan ingatan, ya kan Tuhan yang paling tahu itu. Ya, biarlah Tuhan yang bekerja hal seperti itu. Tapi ya, jangan disengaja dilupain. Karena Tuhan juga tahu, maksudnya begitu ya. Sebutkan dosa A, B, C, D seingatmu, kemudian ditambahkan terakhir kali dan segala dosa-dosa lain yang mungkin saya telah tidak mengingatnya lagi, begitu ya. Oke. Oke ya, kita selesaikan ini sebagai yang terakhir. 1457. Gereja menuntut bahwa tiap warga beriman yang sudah mencapai usia mampu untuk membeda-bedakan. Jadi gereja menuntut untuk udah mulai boleh mengaku dosa. Mengakukan dosa berat yang ia sadari paling kurang 1 kali dalam 1 tahun. Siapa yang tahu bahwa ia telah melakukan dosa berat enggak boleh menerima sakramen, enggak boleh menerima komuni kudus. Juga apabila ia merasakan penyesalan mendalam sebelum ia menerima absolusi sakramental, kecuali memang ada alasan kuat untuk menerima komuni. Jadi kalau dia tahu bahwa dia berdosa berat, sebaiknya ngaku dosa dulu sebelum menerima komuni, maksudnya begitu ya. Gitu. Ya, kecuali kalau dikatakan ada alasan yang kuat, misalnya darurat sekali, misalnya dalam keadaan perang. Gitulah maksudnya. Ya, sangat-sangat darurat, atau dalam keadaan sakratul maut. Nah, itu hal yang memang keadaan darurat, itu pengecualian. Anak-anak harus mengaku sebelum mereka menerima komuni kudus untuk pertama kalinya. Ya, ini selalu ya. Ada pengakuan dosa dulu sebelum komuni pertama. Ya. 1458. Pengakuan kekurangan sehari-hari, yakni dosa-dosa ringan, ya, dikatakan kekurangan sehari-hari ya. Ini karena keterbatasan kita, kelemahan daging kita ya. Itu dikatakan dosa-dosa ringan. Sebenarnya enggak perlu, jadi maksudnya enggak perlu dilakukan ya. Nanti kalau semua orang melakukan apapun yang dilakukan ya, karena dianggap itu dosa, nanti antrinya panjang sekali. Ya. Nah, seringkali misalnya dalam seminar, dalam retreat yang umatnya banyak, seringkali pastornya selalu mengatakan, aku kan dosa-dosamu ya, jangan curhat, langsung sebut saja dosamu apa. Ingat, dosamu bukan dosa tetangga, bukan dosa istri, bukan dosa anak, bukan dosa suami, gitu. Itu dalam keadaan yang misalnya retreat ya, yang antriannya bisa panjang. Itu jadi inti dosa saja yang disebut ya. Jangan curhat juga. Kecuali kalau memang peserta pengakuannya sedikit. Ya nggak apa-apa kalau kamu mungkin butuh bimbingan rohani dari pastor sehingga kamu agak curhat sedikit. Apalagi kalau misalnya ada misa di rumah. Nah, sebelum misa kamu dan sekeluarga mau mengaku dosa, itu juga boleh ya. Boleh curhat juga. Pengakuan dosa-dosa ringan secara teratur adalah suatu bantuan bagi kita. Ya, walaupun nggak perlu, tapi dianjurkan oleh gereja, dikatakan seperti itu. Ya, asal kamu tahu membedakannya, yang mana curhat, yang mana dosa ringan, yang mana dosa berat. Ya, walaupun nggak perlu, tapi dianjurkan juga oleh gereja. Pengakuan dosa-dosa ringan secara teratur adalah suatu bantuan bagi kita untuk membentuk hati nurani kita melawan kecondongan kita yang jahat. Nah, jadi ini untuk membantu kita mengatasi konkupisensia. Apa itu konkupisensia? Karena kedagingan manusia selalu mengarahkan kita kepada yang jahat. Nah, jadi dengan pengakuan dosa yang teratur itu mengatasi, memberi rahmat, sehingga kita selalu ditarik kepada Tuhan ketika kita akan jatuh ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Jadi ini membantu kita, ya, mengingatkan kita, menguatkan niat baik kita, menguatkan rahmat baptis kita, sehingga kita dihindarkan dari jatuh ke dalam dosa berat. Jadi dia menyelamatkan kecenderungan-kecenderungan kita.
kecenderungan ke arah daging ini dibelokkan menjadi cenderung untuk sadar diri. Intinya begitulah ya. Pengakuan dosa-dosa ringan secara teratur adalah suatu bantuan untuk membentuk hati nurani. Nah, ini dia hati nurani. Membiarkan kita disembuhkan oleh Kristus dan bertumbuh dalam hidup rohani. Jadi pernah ada yang komen, maksudnya gimana? Sakramen Ekaristi atau sakramen tobat menjauhkan kita dari dosa berat. Maksudnya gimana, men? Saya nggak ngerti. Nah, sekarang sudah mengerti maksudnya ya. Jadi memberikan bantuan rahmat kepada hati nurani kita untuk dikuatkan senantiasa berada di jalan Tuhan. Nah, kalau kita pada akhirnya lebih cenderung kepada Tuhan daripada lebih cenderung kepada jatuh ke dalam dosa-dosa kecil ini, maka kita diselamatkan dari dosa-dosa berat. Maksudnya begitu loh. Bukan menghalangi kamu untuk tidak bisa berbuat dosa berat, tapi menjaga, preventif. Ya gitu. Hati nuranimu diselamatkan, pemikiranmu diselamatkan. Hal-hal seperti ini pada akhirnya mengarahkan kamu ke jalan yang baik, bukan mencondongkan ikut kepada kelemahan daging. Maksudnya begitu ya teman-teman. Semoga bisa dimengerti. Dari Mariadi, pengakuan dosa di luar masa prapaskah atau Advent, minta ke romonya gimana ya? Terus dijawab oleh Surah, saya biasanya setelah misa, samperin aja pastornya ke sakristi. Yes, itu bagus sekali. Bilang, pastor saya mau sakramen tobat. Nah ini, jadi kalau untuk yang mau mengaku dosa di luar masa prapaskah dan Advent ya, ikuti misa pagi aja. Misa pagi biasanya sepi. Ke misa pagi, itu baik juga ya. Jadi kamu meniatkan diri bangun pagi, ikut misa pagi. Setelah itu, bisikin pastor, saya mau ngaku dosa, misalnya berapa orang, pasal nanya begitu, 1 orang saja. Nah biasanya langsung ready ya. Kalau 2-3 orang juga masih oke lah. Kalau 5-10 orang biasanya cari waktu gitu, pastornya gitu, karena mungkin dia juga punya waktu untuk apakah mengajar, apakah mempersiapkan ini itu untuk parokinya begitu ya. Tapi kalau cuma 1-2-3 orang ya biasanya langsung di tempat ready, karena kan nggak lama gitu ya. Benar seperti yang dikatakan Surah. Ya, kemudian kalau kita dalam sakramen ini sering menerima anugerah belas kasihan Allah, Ia lalu mendorong kita agar kita sendiri juga berbelas kasih seperti Dia. Nah, jadi kita lebih mendekat kepada rahmat daripada kepada kelemahan daging kita. Begitu maksudnya. Oke, ini terakhir. Ya. Siapa yang mengakukan dosanya, itu sudah bekerja sama dengan Allah. Allah menggugat dosa-dosamu, kalau engkau juga menggugatnya. Engkau bergabung dengan Allah. Nah, jadi harus dipandang bahwa manusia dan pendosa itu dibedakan. Manusianya sendiri, dosanya sendiri, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau berbicara tentang manusia, Allah lah yang menciptakannya. Tetapi, kalau berbicara tentang pendosa, manusialah yang menciptakannya. Nah, jadi ini harus dibedakan antara manusianya dan kelakuannya. Itulah sebabnya jangan heran kenapa Gereja Katolik dengan sangat jeli membedakan antara dosa dan orang berdosa. Membedakan antara si orang dan tindakannya. Membedakan antara si orang yang memiliki kecenderungan LGBT dengan tindakan dosanya. Gereja Katolik jeli sekali melihat hal seperti ini yang luar biasa, mimin salut banget. Ya, nggak ada gereja lain, belum pernah ada yang bersuara seperti itu. Seperti yang diplesetkan bahwa Paus memberkati pernikahan LGBT. Itu luar biasa ya. Bahkan gereja mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terkondisi, katanya. Bayangin, terkondisi loh. Apakah mengalami luka di masa kecil, atau mengalami pelecehan seksual, mengalami luka batin berat, apakah karena pengaruh hormon, karena gereja however terus-menerus bekerja sama dengan ilmu pengetahuan untuk melihat hal ini supaya jangan salah mengambil keputusan. Ya, gereja bisa melihat antara manusianya dan tindakan dosanya, rangkul manusianya, kasihi dia, karena kasih yang bisa mengubah orang, bukan ancaman dan bukan ketakutan. Itu luar biasanya gereja Katolik, dan semakin takjub dengan hal-hal detail yang bisa dilihat oleh
Gereja Katolik. Semakin kagum sama karya Roh Kudus di dalam gereja kita. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Paus dan Gereja Katolik. Itu luar biasa ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, robohkanlah apa yang telah engkau ciptakan, supaya Allah menyelamatkan apa yang Ia ciptakan. Nah, jadi kita berserah kepada Tuhan, ya, karena segala karya manusia cenderung kepada kejahatan. Enggak semuanya jahat, tapi cenderung kepada kejahatan. Karena itu libatkan Tuhan supaya Dia selalu membuat engkau hanya menciptakan karya-karya yang baik saja dan sesuai dengan kehendak-Nya. Kalau engkau mulai jijik dengan apa yang engkau ciptakan, mulailah karya-karyamu yang baik, karena engkau menggugat karya-karyamu yang buruk. Pengakuan akan karya-karyamu yang buruk adalah awal karya-karyamu yang baik. Engkau melakukan kebenaran dan datang ke dalam terang. Menurut Santo Agustinus. Oke, teman-teman. Terima kasih ya untuk kehadirannya, walaupun cuma 7.000 orang. Luar biasa, kalian tetap bersemangat, kalian diberkati pada malam hari ini, kalian menerima undangan Tuhan untuk terus-menerus bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Nah, Mimin berharap semuanya ini bermanfaat ya untuk hidup kita, memberkati kita dan juga keluarga kita semua. Terima kasih untuk like, comment, share, untuk gift-giftnya juga ya. Dan mari saat ini kita siapkan hati kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta dan rahmat-Mu yang telah berlaku dalam hidup kami, hari demi hari hidup kami. Semakin dibuat kagum akan kebaikan, kebesaran dan mukjizat-Mu. Untuk mereka yang sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Untuk mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, dilepaskan. Untuk mereka yang bertikai, Tuhan damaikan. Untuk mereka yang bergumul dengan hidupnya, yang bergumul dengan hutang-hutang, yang bergumul dengan ekonomi, Tuhan bantu. Tuhan bantu selesaikan. Dan untuk dunia yang sedang dalam keadaan perang, ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang berhembus untuk membaharui setiap hati. Kami serahkan diri kami, masa depan kami, dan seluruh dunia ini kepada belas kasih kerahiman-Mu. Juga kepada hati tak bernoda Bunda Maria yang selalu menjaga anak-anaknya dengan doa-doanya. Bunda Maria doakan kami. Santo Mikael malaikat agung, berperanglah bagi kami melawan segala kuasa kegelapan. Para malaikat dan orang kudus Allah beserta kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you all. God bless you. See you. Sampai jumpa lagi malam Jumat. Okay?